Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Realistic Mathematics Education pada mata kuliah belajar dan pembelajaran matematika. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Firda Anissa dan Silhi Zatilukmia. Berikut penjelasannya. Pengertian RME. Pendidikan matematika realistis atau Realistic Mathematics Education adalah sebuah pendekatan belajar matematika yang menempatkan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari sehingga mempermudah siswa menerima materi dan memberikan pengalaman langsung dengan pengalaman mereka sendiri. Masalah-masalah realistis digunakan sebagai sumber munculnya konsep-konsep atau pengetahuan matematika formal, di mana siswa diajak bagaimana cara berpikir menyelesaikan masalah, mencari masalah, dan mengorganisasi pokok persoalan. Prinsip RME. Menurut Grave-Meiser 1990.290, terdapat 3 prinsip dalam Realistic Mathematics Education atau RME, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penemuan terbimbing dan matematisasi berkelanjutan. Melalui topik-topik yang disajikan, siswa harus diberi kesempatan untuk mengalami sendiri yang sama sebagaimana konsep matematika ditemukan. Yang kedua, fenomenologi didaktis atau didaktial fenomenologi. Topik-topik matematika disajikan atas 2 pertimbangan, yaitu aplikasinya serta kontribusinya untuk pengembangan konsep matematika selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu model yang dikembangkan sendiri atau self-developed models. Peran self-developed models merupakan jembatan bagi siswa dari situasi real ke situasi konkret atau matematika informal ke bentuk formal. Artinya, siswa membuat sendiri dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, karakteristik RME. Yang pertama, menggunakan masalah kontekstual. Pendekatan kontekstual didasarkan pada keyakinan bahwa seseorang akan tertarik untuk mempelajari sesuatu apabila ia melihat makna dari apa yang dipelajarinya itu. Makna muncul dari hubungan antara isi dan konteksnya. Di sini, konteks diartikan sebagai situasi atau keadaan yang memberi makna kepada suatu objek. Selanjutnya, menggunakan model-model. Menggunakan model artinya permasalahan atau ide dalam matematika dapat dinyatakan dalam bentuk model, baik model dari situasi nyata maupun model yang mengarah ke tingkat abstrak. Itu menurut Delaine pada tahun 1987. Istilah model berkaitan dengan model situasi dan model matematika yang dikembangkan oleh siswa sendiri. Kemudian, menggunakan kontribusi siswa. Menggunakan kontribusi siswa artinya pemecahkan masalah atau penemuan konsep didasarkan pada sumbangan gagasan siswa. Dalam hal ini, menekankan bahwa dengan pembuatan produksi bebas, siswa terdorong untuk melakukan refleksi pada bagian yang mereka anggap penting dalam proses belajar. Strategi-strategi informasi siswa yang berupa prosedur pemecahan masalah kontekstual merupakan sumber inspirasi dalam mengembangkan pelajaran lebih lanjut, yaitu mengkonstruksi pengetahuan matematika formal. Selanjutnya, menggunakan keterkaitan. Menggunakan intertwin atau keterkaitan artinya topik-topik yang berbeda dapat diintegrasikan sehingga dapat memunculkan pemahaman tentang suatu konsep secara serentak. Dalam RME, pengintegrasian unit-unit matematika adalah esensial. Jika dalam pembelajaran kita mengabaikan keterkaitan dengan bidang lain, maka akan berpengaruh pada pemecahan masalah.
Dalam mengaplikasikan matematika, biasanya diperlukan pengetahuan yang lebih kompleks, tidak hanya aritmatika, aljabar, atau geometri saja, tetapi juga bidang lainnya. Learning and teaching trajectory. Pada pembelajaran matematika, istilah hypothetical learning trajectory pertama kali dikenalkan oleh Simon dalam artikelnya yang berjudul Reconstructing Mathematics Pedagogy from a Constructivist Perspective. Jadi menurut Simon, hypothetical learning trajectory terdiri dari 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, serangkaian tugas, dan dugaan tentang cara berpikir dan belajar siswa. Tujuan yang dimaksudkan adalah capaian pemahaman konsep matematika. Tugas yang dimaksudkan adalah serangkaian tugas untuk mengetahui cara berpikir siswa. Hipotesis cara berpikir siswa yang dimaksudkan adalah alur berpikir siswa dalam memahami konsep pembelajaran. Penelitian Simon berhasil merumuskan alur belajar dalam beberapa pertemuan matematika. Learning trajectory merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana siswa belajar dan juga mengandung pengertian bagaimana siswa berpikir. Setelah memahami keduanya, maka barulah bagaimana guru dapat melaksanakan PBM, yaitu proses belajar mengajar dengan baik yang biasanya disebut dengan teaching trajectory. Implementasi dalam pembelajaran. Contohnya dalam pembelajaran perkalian, banyak contohnya yaitu seperti di penjumlahan, pembagian, sudut, dan sebagainya. Di sini saya akan mencontohkannya dalam pembelajaran perkalian. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang sebanyak n dan berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Menurut David Glover, materi perkalian materi esensial yang cukup lama proses penanamannya. Bahkan kalau sudah disajikan dalam soal cerita, seringkali siswa mengalami kesulitan. Untuk itu, guru harus mampu menemukan suatu cara agar bisa membawa siswa lebih mudah dalam penanaman konsep materi tersebut dengan membawa anak ke situasi permasalahan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari yang sering dialami siswa. Misalnya, dalam penanaman konsep perkalian, dengan cara guru mengajukan pertanyaan, 3 ekor ayam kakinya ada berapa? Dengan masalah seperti ini, jawaban anak-anak diharapkan akan bermacam-macam. Salah satunya adalah banyaknya kaki ayam adalah 2 ditambah 2 ditambah 2. Jika tidak ada yang menyatakan dalam 3 dikali 2, maka kita dapat mengenalkannya dengan notasi atau lambang atau konsep perkalian, yaitu 3 dikali 2. Jadi, dengan pertanyaan tadi diharapkan siswa dapat membangun dan mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Dari jawaban pertanyaan itu dimunculkan konsep perkalian, tapi jadi bukan guru yang langsung mengumumkan, namun siswa yang mendapatkan arti 3 kali 2. Pembelajaran dengan pendekatan realistik adalah suatu konsep pembelajaran yang menghubungkan materi pelajaran dengan situasi nyata yang dikenal siswa dan proses konstruksi pengetahuan matematika oleh siswa sendiri. Masalah konteks nyata merupakan bagian inti dan dijadikan sebagai starting point dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan realistik. Dengan demikian, pembelajaran realistik merupakan suatu sistem pembelajaran yang didasarkan pada penelitian kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga guru harus merencanakan pengajaran yang cocok dengan tahap perkembangan siswa. Baik itu mengenai kelompok belajar siswa, memfasilitasi pengaturan belajar siswa, mempertimbangkan latar belakang dan keragaman pengetahuan siswa, serta mempersiapkan cara teknik pertanyaan dan pelaksanaan asesmen otentiknya, sehingga pembelajaran mengarah pada peningkatan kecerdasan siswa secara menyeluruh untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.